Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah pagi kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Tema kita adalah Kampus Merdeka. Seiring dengan perubahan dan dinamika kehidupan dan peradaban dunia, dan utamanya adalah pergantian Menteri Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pak Nadiem Makarim sebagai menteri yang masih muda, yang luar biasa, merumuskan dan membuat kebijakan dan gebrakan baru, diantaranya adalah Kampus Merdeka. Ada 4 kebijakan penting yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, diantaranya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian penghapusan UAN dan UASBN, kemudian zonasi, dan juga penyederhanaan RPP, Rencana Perangkat Pembelajaran bagi Sekolah Dasar. Nah, untuk Kampus Merdeka, ini kita satu paket dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, yang mana untuk perguruan tinggi lebih ditekankan pada Kampus Merdeka. Ini merupakan program yang sangat baru yang digulirkan pada bulan 11 tahun 2019, khusus untuk perguruan tinggi, diantaranya adalah adanya kesempatan dan peluang hak belajar bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama 3 semester. Nah, tentunya program ini ada beberapa landasan yuridis yang melatar belakangi munculnya program Merdeka ini. Nah, apa itu? Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi, maka kompetensi mahasiswa harus dituntut untuk bisa gayung bersambut dengan link and match dengan perubahan dan tuntutan zaman. Dalam artian bahwa lulusan dari perguruan tinggi harus punya link and match, kesesuaian dengan dunia kerja, dunia industri, dan aspek-aspek lain yang bisa menatap untuk masa depan. Karena zaman yang terus berubah dengan cepat, maka kalau lulusan perguruan tinggi tidak diimbangi dengan kecakapan, keterampilan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka tentu lulusannya tidak akan bisa terserap dalam dunia kerja. Karena perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif sehingga mahasiswa dapat memiliki kecakapan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan secara optimal dan relevan. Nah, ini gambaran Kampus Merdeka kita, bahwa yang melatar belakangi munculnya Kampus Merdeka itu adanya megatrend dunia yang sudah ditetapkan secara internasional tahun 2045. Apa? Ada perubahan yang sangat menggelegar, mendunia. Yang ini harus mau tidak mau harus diikuti oleh semua negara-negara, utamanya adalah negara yang belum berkembang. Negara berkembang, kalau negara maju akan lebih awal untuk memulai lompatan-lompatan ini. Pertama adalah perubahan untuk geoekonomi. Bagaimana ekonomi dunia ini sekarang pekerjaan banyak yang sudah berganti. Artinya pekerjaan-pekerjaan lama sudah menghilang, mulai misalkan kantor pos, kemudian e-tol, kemudian pekerjaan untuk industri yang dulu ditangani oleh tangan-tangan manusia, maka semua sudah ditangani oleh teknologi. Kemudian juga demografi dunia, artinya bahwa kependudukan tingkat nasional dan internasional, pertambahan penduduk yang semakin cepat, namun apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi beban berat bagi suatu negara. Namun negara itu walaupun sekecil apapun, penduduknya sedikit, jika SDM-nya berkualitas, SDM-nya cukup bagus, maka akan hidup sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya urbanisasi global, bahwa kita jelas tidak akan menafikan bahwa urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan juga perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lain secara nasional maupun internasional tidak bisa kita nafikan. Sehingga dengan demikian
dengan adanya urban ini akan mendorong dinamika kehidupan akan semakin dinamis dan pola pekerjaan akan semakin berubah bergeser dari dulu yang tradisional menjadi modern, kemudian akan berdampak pada sektor ekonomi, sektor sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Berikutnya adalah perdagangan internasional. Mau tidak mau kita ini sekarang sudah tidak bisa menolak dengan kehadirannya adalah megatrend perdagangan internasional. Ekspor, impor, dan semua barang-barang yang kita pakai sekarang ini adalah hasil daripada perdagangan internasional yang mana saling bersaing dengan harga untuk memenuhi kebutuhan itu. Apabila ini semua tidak kita hadapi, maka tentunya produk-produk lokal itu tidak akan bisa terpasarkan dengan baik, yang pada endingnya maka akan stagnan perekonomian, produksi akan menurun, daya saing juga rendah, maka ekonomi juga akan merosot. Keuangan global, karena sekarang ini bahwa kita sudah tidak zamannya lagi megang uang dalam bentuk cash, uang kertas maupun uang viral, maka semuanya adalah bentuk e-money, bentuk e-banking atau bentuk-bentuk uang elektronik. Transaksi perdagangan sudah tidak zamannya lagi menggunakan uang tunai, tapi harus menggunakan uang elektronik. Nah, ini bagaimana nanti berdampaknya? Ini semua akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendapatan tingkat menengah. Kalau orang-orang yang di daerah terpencil, sumber keuangan masih rendah, transaksi mereka juga masih rendah, maka transaksi masih menggunakan uang tunai. Tapi kita di masyarakat modern, coba Anda misalkan mau beli apapun sekarang sudah pakai online. Mau bayar apapun semua sudah pakai e-banking dengan digital. Kemudian persaingan sumber daya alam, artinya kalau Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, namun apabila tidak diimbangi dengan SDM yang mengolah sumber daya alam itu dengan cerdas dan teknologi yang modern, maka sumber daya alam yang kaya tidak akan bisa termaksimal dengan baik. Berikutnya adalah perubahan iklim. Ini secara mendunia luar biasa perubahan iklim yang sekarang karena didominasi dengan perumahan, rumah gedung-gedung bertingkat, rumah kaca, maka global warming, pemanasan dunia ini sudah tidak bisa dielakkan. Apa yang terjadi sekarang ini musim pancaroba tidak bisa diprediksi, suhu panas musim kemarau juga melebihi, musim hujan juga terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Nah, kemudian kemajuan teknologi ini saya kira per detik, per menit, per jam ini luar biasa, terutama teknologi informasi. Ini semua harus masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi, kalau tidak maka alumni perguruan tinggi akan tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan geopolitik artinya bahwa sekarang ini politik kita ini sudah transaksional, artinya politik itu akan didominasi dengan uang. Sekarang saja musimnya pilkada, pemilihan di bupati, gubernur, ini semuanya sudah permainnya intrik-intrik politik yang luar biasa. Ini semua tentu akan mewarnai daripada program Kampus Merdeka. Nah, apa itu? Untuk yang realisasi Kampus Merdeka, diantaranya ada kebijakan-kebijakan seperti ini. Pertama, kemudahan membuka prodi baru. Jadi untuk kampus, fakultas, itu akan diberikan kebebasan untuk membuka prodi baru. Namun, prodi-prodi yang marketable, prodi-prodi yang akan jangka panjang itu akan diminati dan siap untuk dunia kerja. Sehingga prodi-prodi yang lama misalkan dari kita pendidikan PGMI, kemudian teknologi pertanian yang manual, tapi itu semua sudah tidak terlalu ini. Lebih banyak pada prodi-prodi seperti artificial intelligence, kemudian prodi tentang teknologi nuklir, kemudian prodi-prodi tentang digital, keuangan, fintech, dan sebagainya. Kemudian sistem akreditasi itu sangat gampang, sekarang tidak harus menyusun borang dalam bentuk dokumen kertas yang bertumpuk-tumpuk, namun semuanya adalah fleksibel berbasis paperless, berbasis big data, dokumen, tapi yang diunggah dengan menggunakan data-data secara online. Kemudian perguruan tinggi negeri ini sudah bisa menjadi PTNBH, mereka bisa mengelola otonomi kampus untuk menentukan anggaran, merekrut semuanya. Kemudian yang terpenting adalah yang poin terakhir, hak belajar 3 semester di luar prodi. Dalam artian mahasiswa nanti akan memiliki peluang untuk belajar di lintas keilmuan.
lintas prodi, lintas kampus dalam negeri maupun luar negeri. Artinya mahasiswa FAI, prodi PAI, Anda nanti akan bisa mengambil mata kuliah yang serumpun dengan pendidikan di PGSD, kemudian di pendidikan IPA. Bisa juga Anda nanti akan kampus bekerja sama dengan kampus di luar, misalkan di UPI Bandung, di UM Malang, yang terkait dengan pendidikan-pendidikan. Ya, ini yang bisa juga Anda itu nanti akan bisa mengambil dalam satu fakultas dengan lintas prodi. Ini pengertiannya. Oke. Nah, apa saja bentuk kegiatan kampus Merdeka itu? Di antaranya satu, magang atau praktek kerja industri. Saya kira ini cocok nanti untuk prodi ekonomi. Kemudian mengajar di satuan pendidikan, ini sangat cocok untuk di prodi pendidikan dan PAI. Kemudian melakukan penelitian, PAI juga cocok, yang lain juga cocok. Proyek independen ini adalah proyek kemandirian, mereka akan berkarya dalam bidang apa. Pengabdian masyarakat di desa, ini saya kira dalam bentuk KKN terpadu sudah dilakukan, namun kemasannya nanti akan berbeda. Pertukaran mahasiswa, alhamdulillah untuk PAI kemarin sudah kerjasama dengan luar negeri, sehingga ada 3 mahasiswa yang kuliah di Unisa, mahasiswa Unisa juga kuliah di PAI tahun 2019 kemarin. Kewirausahaan, bagaimana mahasiswa itu didorong untuk memiliki sikap dan hobi untuk berwirausaha, karena esensinya seorang sarjana tidak boleh mengandalkan mencari kerja, namun bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian mengikuti kegiatan kemanusiaan itu dengan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, itu nanti akan penjelasannya di slide berikutnya. Oke, dengan demikian pembelajaran dalam kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan center learning yang intinya nanti memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan, berinovasi, berkreativitas, dan sesuai dengan kapasitas dan kepribadiannya dalam rangka untuk menemukan dan mencari pengetahuan yang nyata yang akan menjadi bekal kehidupan mahasiswa itu sendiri. Nah, karena apa? Biar mereka nanti, karena dengan kampus Merdeka, mahasiswa nanti akan melakukan interaksi sosial, berkolaborasi, manajemen diri, kemudian akan membangun kinerja dengan bagus, sehingga mahasiswa nanti akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan hard skill dan soft skill yang akan menjadi bekal dalam kehidupan nanti. Nah, esensinya kampus Merdeka itu pembelajarannya adalah communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computation logic, adaptive, leadership, reading, kemudian sistem pembelajaran blended, dan literasi big data, teknologi tepat guna. Nah, ini bentuk kegiatan pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, kemudian membangun kerjasama dengan desa tertinggal, dan sebagainya. Jadi ini penjelasan dari poin-poin tadi, pertukaran pelajar, kemudian tujuannya, magang kerja, penelitian, asistensi mengajar, mekanisme proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan banyak lagi yang bisa kita kreasi dalam kaitannya dengan kampus Merdeka. Demikian kuliah kita tentang kampus Merdeka, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi adik-adik, dan selanjutnya silakan adik-adik membaca di e-learning dan membaca, running tentang artikel dan info-info yang terkait dengan tema tersebut. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binta. Dek. Binta. Binta. Terus iki wis tak